Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, Bu. Mari Terima silahkan kasih. masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Silahkan duduk. Ya, Bu. Apakah tadi ada hambatan dalam perjalanan kamu ke sini? Ya, Bu. Tadi saya kejebak macet. Karena itu saya sudah menjadi sedikit telat, Bu, bertemu Ibu. Oke, baiklah, tidak masalah. Itu merupakan hal yang tidak dapat kita duga ya. Iya, Bu. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sela. Kalau Ibu boleh tahu nama kamu siapa ya? Saya Adrian, Bu. Wah, bagus ya nama kamu. Bagaimana kabar Adrian hari ini? Kabar saya, puji Tuhan, baik aja sih, Bu. Sekolah kamu gimana? Apakah baik-baik saja? Sekolah juga, ya, puji Tuhan, baik. Oke. Eh, saat ini Adrian kelas berapa? Sekarang udah kelas 10 sih, Bu. Oke. Dari pertama kita bicara, Ibu sangat suka melihat wajah kamu karena kamu kelihatan begitu semangat ya, Adrian. Kamu berani untuk menyelesaikan masalah kamu, itu merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Karena saya tidak ingin ya permasalahan ini menjadi beban terus buat saya, Bu. Oke, baik Adrian, itu sangat bagus karena kamu sudah memutuskan untuk menyelesaikan masalah kamu. Apakah yang membuat kamu datang ke sini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini, Bu, saya ingin pergi dari rumah, Bu, dan saya juga mau berhenti sekolah, tapi Tapi, saya takut untuk mencerita lebih dalam, Bu. Saya takut masalah ini nantinya akan tersebar, Bu, kemana-mana. oke, baiklah Adrian. Di sini Ibu jelaskan ya supaya kamu merasa nyaman, tidak takut dan ragu untuk bercerita, sehingga nantinya proses konseling kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Oke, di sini Ibu sebagai konselor akan menjalankan tugas secara profesional dan saya juga terikat dengan asas-asas yang ada. Salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini kamu akan terlindungi dan saya akan menjaga kerahasiaan kamu. Di sini juga saya akan membantu kamu untuk mengatasi permasalahan kamu. Apakah Adrian dapat memahaminya? Baik, Bu. Setelah Ibu berkata seperti itu, saya menjadi semakin tenang dan semakin percaya untuk terbuka kepada Ibu untuk menceritakan masalah saya. Oke, Adrian, baik. Tetapi keputusan itu sepenuhnya ada di tangan kamu. Ibu di sini hanya membantu kamu untuk mengatasi permasalahan kamu ya. Baik, Bu. Sekarang apakah Adrian sudah semakin yakin untuk bercerita? Sudah, Bu. Saya sudah siap untuk bercerita dan saya yakin bahwa Ibu bisa membantu saya. Oke, Adrian. Sebelumnya tadi Adrian mengatakan bahwa Adrian ingin pergi dari rumah dan berhenti sekolah. Coba kamu ceritakan mengapa kamu ingin pergi dari rumah dan berhenti sekolah. Jadi gini, Bu, saya kan kemarin itu meminta motor kepada orang tua saya, Bu, tapi ya orang tua saya nggak dibelikan motornya. Lalu bagaimana? Ya, sejak saat itu saya menjadi marah, Bu, dan kesal juga kepada orang tua saya. Saya memaksa orang tua saya untuk membelikan motor. Kalau orang tua saya tidak membelikan, ya saya tidak mau sekolah lagi, Bu. Oke, karena orang tua kamu tidak mau membelikan kamu motor, kamu menjadi marah dan kesal pada orang tua kamu. Benarkah begitu? Iya, Bu, benar. Saya hanya minta motor ya, Bu. Biasalah minta motor ke orang tua. Kan saya juga anak paling kecil, Bu. Pasti orang tua saya sudah tidak sayang lagi, Bu, kepada saya. Coba Adrian menjelaskan lebih lanjut kepada ibu mengenai masalah kamu. Padahal saya itu sudah menjadi anak yang terbaik loh, Bu, buat orang tua saya. Yang terbaik, Iya, Bu. Saya rajin sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika libur sekolah, saya juga bantu orang tua ke kebun. Ya, selalu nurutlah, Bu, perkataan orang tua. Tidak pernah telat masuk sekolah, tidak pernah bermasalah juga, Bu, saya di sekolah. Semuanya sudah saya lakukan yang terbaik loh, Bu. Ya, saya rela juga, Bu, tidak mau diajak bermain oleh teman saya.
ya cuma buat bantu orang tua saya, Bu. Tapi ya saya hanya minta dibelikan motor, mereka nggak belikan saya motor. Lalu apa yang kamu pikirkan mengenai hal itu? Sejak saat itu saya berpikir, sudahlah berhenti sekolah aja dan pergi aja dari rumah, Bu. Ya kan orang tua saya tidak mau membelikan saya motor. Orang tua saya juga udah tidak sayang lagi, Bu, pada saya. Orang tua saya juga tidak menghargai, Bu, apa yang telah saya lakukan. Oke, Adrian, dari cerita kamu tadi saya menangkap bahwa kamu merasa tidak dihargai padahal kamu sudah menjadi anak yang baik. Kamu menganggap orang tua kamu tidak sayang lagi kepada kamu dan kamu terus memaksa orang tua kamu untuk membelikan kamu motor. Sehingga kalau orang tua kamu tidak membelikannya, maka kamu tidak mau sekolah lagi. Begitu? Iya, Bu, benar. Oke. Jadi dari masalah yang telah kamu ceritakan tadi, apa yang ingin kamu ubah dalam hidup kamu? Saya ingin mengubah pemikiran saya sih, Bu. Saya mengenai orang tua saya. Saya juga ingin menjadi anak yang tidak memaksa apapun. Oke, baik Adrian, itu adalah tujuan yang sangat bagus ya. Di sini kita akan berdinamika bersama lebih lanjut untuk mencapai tujuan kamu. Ya, Bu, saya juga pengen agar hubungan saya dengan orang tua ya dapat jadi baik seperti dulu, Bu. Oke, ketika kamu merasa kesal dan marah kepada orang tua kamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Saya biasanya mukul ini sih, Bu, mukul tembok atau enggak ya saya bicara kasar sama orang tua saya. Oke, saat kamu bicara keras dan memukul tembok, apa yang kamu pikirkan? Ya, saya mikir ya saya pengen pergi, Bu, dari rumah dan berhenti sekolah saja, Bu. Saat kau memikirkan hal tersebut, perasaan apa yang muncul? Saya merasa marah, terus kesal gitu loh, Bu, pada orang tua saya. Oke, tadi kamu mengatakan bahwa orang tua kamu tidak sayang lagi kepada kamu, tidak menghargai kamu, dan kamu terus memaksa orang tua kamu untuk dibelikan motor. Ketika orang tua kamu tidak mau membelikan kamu motor, kamu tidak mau sekolah. Apakah ini sudah benar atau hanya pikiran kamu saja? Sebenarnya ya pikiran saya aja sih, Bu. Ya karena orang tua saya tidak mau belikan saya motor. Ya saya mikir mereka nggak sayang lagi, Bu, sama saya. Tidak menghargai saya juga. Ya saya terus maksa, Bu, untuk mereka untuk belikan motor. Baik. Apakah kamu mempunyai bukti yang jelas mengenai pikiran kamu itu? Nggak ada sih, Bu. Ya cuman karena ya orang tua saya tidak membelikan motor, Bu. Makanya saya langsung mikirnya kayak gitu. Oke, Adrian. Sekarang kalau kamu harus memberi nilai mengenai pikiran kamu, mengenai orang tua kamu yang tidak sayang lagi kepada kamu, tidak menghargai kamu, dan pikiran kamu bahwa orang tua kamu harus membelikan kamu motor. Kamu akan memberinya angka berapa, di mana 1 adalah pikiran yang sangat lemah, dan 10 adalah pemikiran yang sangat kuat. Mungkin ya saya akan menilainya di angka 9 sih, Bu, ya. Ya karena memang sangat yakin, Bu, dalam pikiran saya itu. Oke, ya sekarang kalau kamu menilai rasa marah, kesal kamu kepada orang tua kamu berada pada angka berapa, di mana angka 1 itu sangat rendah dan angka 10 itu sangat tinggi. Ya mungkin 9 sih, Bu, ya. Karena rasanya memang semarah itu, Bu. Kesal juga, Bu. Kalau kamu menilai keinginan kamu untuk pergi dari rumah dan berhenti sekolah, kamu bisa menilainya pada angka berapa jika kita menggunakan angka yang sama pada sebelumnya. Mungkin saya kasih angka 8 sih, Bu, ya. Ngapain juga kan ya, Bu, bertahan sedangkan orang tua udah nggak sayang sama anaknya. Tadi kamu mengatakan bahwa orang tua kamu yang tidak sayang lagi kepada kamu dan kamu memberikan nilai 9 pada pikiran itu. Apakah kamu mempunyai bukti yang kuat mengenai hal itu? Kalau bukti sih mungkin ya saya nggak bisa berikan ya, Bu. Tapi ya karena orang tua saya tidak membelikan motor, ya saya menjadi berpikir orang tua saya tidak sayang lagi, Bu, sama saya. Karena orang tua kamu tidak membelikan kamu motor,
kamu menjadi berpikir bahwa orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu. Tapi coba kamu pikirkan kembali, apakah ada alasan lain? Mungkin karena usia kamu yang masih 16 tahun ya, jadi belum bisa mempunyai SIM, membuat orang tua kamu takut untuk membelikan kamu motor. Ya mungkin sih Bu ya, karena SIM juga merupakan salah satu syarat ya Bu untuk mengemudi motor. Tapi ya tetap saja Bu, saya berpikir bahwa orang tua saya itu tidak sayang sama saya. Tadi juga Adrian memberikan nilai 9 pada pikiran bahwa orang tua kamu tidak menghargai kamu. Apakah Adrian dapat memberikan bukti mengenai pikiran itu? Ya karena itu saya sudah menjadi anak yang terbaik ya Bu. Sekarang sudah saya lakukan terbaik. Sampai saya rela tidak bermain Bu dengan teman-teman saya. Ya karena cuma bantu orang tua di kebun. Tapi ya ketika saya minta mereka beli motor, ya mereka nggak berikan Bu. Jadi ya saya berpikir orang tua saya nggak menghargai apa yang sudah saya lakukan. Nah, tadi kamu juga mengatakan bahwa orang tua kamu itu harus membelikan kamu motor. Apakah kamu bisa memberikan bukti kepada ibu mengapa orang tua kamu harus membelikan kamu motor? Ya kan saya anak paling kecil ya Bu. Ya wajar aja sih Bu ya. Saya minta orang tua saya harus belikan motor. Oke. Sekarang ibu mau tahu apakah pikiran-pikiran kamu itu membuat kamu menjadi lega? Enggak sih Bu. Ya karena masalah itu membuat saya jadi emosi. Saya menjadi tidak terkontrol. Oke, Adrian, baik. Apakah pikiran-pikiran itu dapat membuat relasi kamu semakin lebih baik juga? Sama sekali enggak sih Bu. Karena itu membuat hubungan saya dengan orang tua menjadi makin buruk malah. Oke, baik Adrian. Sekarang ibu mau tahu, apakah pikiran-pikiran itu dapat membuat kamu mencapai apa yang kamu inginkan? Enggak sih Bu. Masalah itu bikin saya menjauh sih Bu dari keinginan saya. Oke, baik Adrian. Sebelumnya tadi kamu mengatakan bahwa orang tua kamu harus membelikan kamu motor. Apa yang kamu pikirkan ketika orang tua kamu menolak memberikan hal itu? Ya saya langsung berpikir orang tua saya tidak sayang lagi Bu sama saya. Kan wajar saja Bu saya minta keinginan saya kepada orang tua. Tapi ya mereka langsung menolak. Oke. Jadi kamu langsung berpikir bahwa orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu. Ya Bu, saya juga menjadi berpikir bahwa saya sudah menjadi anak yang terbaik lah Bu bagi orang tua saya. Seperti yang sudah saya katakan tadi Bu, dari yang rajin dan lain-lain itu tadi. Ya tapi ya orang tua saya tidak menghargai Bu, itu semua. Kamu juga berpikir bahwa usaha baik yang kamu lakukan itu tidak dihargai oleh orang tua kamu? Iya Bu, karena itulah saya ingin berhenti sekolah saja Bu. Saya mau pergi dari rumah saja Bu. Baik Adrian, jadi yang menjadi inti pemikiran kamu itu orang tua kamu harus membelikan kamu motor karena sudah berusaha menjadi anak yang terbaik. Karena orang tua kamu menolak kamu, langsung berpikir bahwa orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu. Dan kamu juga berpikir bahwa segala usaha baik kamu itu sia-sia karena tidak dihargai oleh orang tua kamu. Sehingga hal itu membuat kamu ingin pergi dari rumah dan berhenti sekolah. Iya Begitu? benar. Ya, oke. Baik Adrian, dari inti pemikiran kamu tadi bahwa orang tua kamu harus membelikan kamu motor, karena kamu sudah berusaha menjadi anak yang terbaik, karena orang tua kamu menolak itu, kamu langsung berpikir bahwa orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu, dan kamu juga berpikir bahwa segala usaha baik kamu sudah menjadi sia-sia karena orang tua kamu tidak menghargainya. Jadi itu semua masuk dalam distortion kognitif statement harus, melompat pada kesimpulan dan membesar-besarkan. Apakah itu menjelas menurut kamu atau ada yang mau ditanyakan? Jelas Ibu, itu ya yang sedang ada di pikiran saya Bu. Pikiran itu ya saat ini terus membayang-bayangi saya Bu. Oke,
Baik Adrian, sekarang mari kita melihat pemikiran kamu mengenai orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu. Saat ini usia kamu berapa? Sekarang 16 tahun sih, Bu. Apakah selama 16 tahun orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu? Ya sebenarnya enggak sih, Bu ya. Oke. Apa bukti yang bisa kamu tunjukkan kepada ibu bahwa orang tua kamu sayang kepadamu? Mungkin ya saya sudah dibesarkan sih, Bu, sampai saat ini. Kebutuhan saya juga ya dicukupi. Terus ya saya juga nggak ditelantarin, Bu, dan juga di sekolahin sih, Bu, intinya. Oke. Jadi apakah benar pemikiran kamu bahwa orang tua kamu tidak sayang lagi kepadamu? Kayaknya enggak sih, Bu. Oke Adrian, tadi juga kamu mengatakan bahwa segala usaha baik kamu itu sia-sia, tidak dihargai oleh orang tua kamu. Apakah pernah ada satu momen di mana mereka menghargai apa yang kamu lakukan? Pernah sih, Bu. Coba jelaskan seperti apa. Waktu itu saya juara 2 lomba olimpiade. Ya orang tua saya kasih hadiah sih, Bu, sepatu. Oke. Jadi apakah benar atau logis pikiran kamu bahwa semua usaha baik kamu tidak dihargai oleh orang tua kamu? Enggak sih, Bu. Oke. Adrian, tadi kamu mengatakan bahwa orang tua kamu harus membelikan kamu motor. Apakah dengan terus berpikir bahwa orang tua kamu harus membelikan kamu motor, membuat kamu merasa lebih baik? Enggak sih, Bu. Bahkan membuat hubungan saya dan orang tua menjadi buruk. Karena ya saya marah dan kesal, Bu, pada orang tua saya ketika mereka menolak untuk membelikan saya motor. Oke. Apakah ada cara lain yang lebih bermanfaat untuk mencapai tujuanmu untuk ingin mempunyai motor? Oh, saya bisa melakukan ini sih, Bu. Mungkin ya menabung. Kayak gitu, Bu. Dari uang jajan saya, dan saya juga akan mengurangi waktu bermain saya, Bu. Sehingga waktu itu bisa saya gunakan untuk bekerja, Bu. Dan ya upahnya saya dapat tabung, Bu. Dengan begitu maka saya dapat mengurangi ketergantungan saya kepada orang tua saya. Baik Adrian, itu pemikiran yang sangat bagus ya. Kamu dapat memunculkan pemikiran itu merupakan hal yang sangat begitu bagus. Baik, Bu. Iya. Tadi Adrian sudah menunjukkan kepada ibu beberapa bukti bahwa orang tua kamu sayang kepadamu. Bagaimana Adrian, jika kita mengganti pemikiran kamu, orang tuaku tidak sayang lagi kepadaku, menjadi pemikiran yang lebih sehat dan realitas seperti orang tuaku sudah banyak berkontribusi dalam hidupku, itu bukti bahwa orang tuaku sayang kepadaku. Itu pemikiran yang benar sih, Bu, ya, karena emang orang tua saya sudah berkontribusi banyak di hidup saya. Oke. Adrian, tadi kamu sudah menunjukkan kepada ibu bahwa ada usaha baik kamu dihargai oleh orang tua kamu. Sekarang bagaimana jika kita mengganti pikiran kamu segala usaha baik saya itu sia-sia, tidak dihargai oleh orang tua saya, menjadi pemikiran yang lebih sehat dan logis seperti ketika saya berusaha mendapatkan juara dalam olimpiade, orang tua saya memberikan saya hadiah. Itu bukti bahwa orang tua saya mengapresiasi usaha saya. Itu pemikiran yang logis sih, Bu, ya, karena setiap saya mendapatkan prestasi, orang tua saya selalu memberikan saya hadiah. Oke. Nah, tadi kamu juga sudah menunjukkan bahwa orang tua kamu tidak harus membelikan kamu motor. Bagaimana jika kita ganti pemikiran kamu, orang tua saya harus membelikan saya motor dengan pemikiran yang lebih sehat, realistis. Nah, seperti pemikiran saya dapat mencapai keinginan saya melalui usaha dan kerja keras saya. Ya, Bu, itu pemikiran yang lebih baik sih, Bu. Dengan begitu ya saya tidak akan lagi untuk bergantungan pada orang tua saya. Oke, baik Adrian, itu semua adalah pemikiran yang sangat bagus ya. Jadi pada setiap kali pikiran kamu muncul yang tidak sehat, kamu menggantinya dengan pemikiran yang sehat. Begitu ya Adrian? Baik, Bu, saya akan berusaha dan terus mencoba untuk mengganti pikiran saya menjadi pikiran yang lebih baik, Bu. Oke,
Baik Adrian, sebelumnya kamu menilai pikiran kamu dengan angka 9, yaitu pikiran kamu bahwa orang tua kamu harus membelikan kamu motor. Kamu berpikir orang tua kamu tidak sayang lagi kepada kamu dan kamu berpikir bahwa segala usaha baik kamu sia-sia karena orang tua kamu tidak menghargainya. Dengan kita menggalinya lebih dalam dan melihat yang lebih sehat dan realistis, sekarang kamu memberinya di angka berapa? Ya setelah kita membahasnya lebih dalam ya Bu, mungkin pikiran saya mengenai hal itu menjadi turun sih Bu. Sekarang saya bisa memberikan pikiran itu mungkin di angka 5. Oke. Bagus Adrian, itu adalah suatu kemajuan yang sangat baik ya. Ya Bu. Oke. Selanjutnya, tadi kamu sudah membuat pikiran kamu yang baru, yaitu orang tuaku sudah banyak berkontribusi dalam hidupku. Itu bukti bahwa orang tuaku sayang kepadaku. Ketika saya berusaha mendapatkan juara dalam olimpiade, orang tua saya memberikan saya hadiah. Itu bukti bahwa orang tua saya mengapresiasi usaha saya dan saya dapat mencapai keinginan saya melalui usaha dan kerja keras saya. Dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah sama sekali tidak membantu dan 10 adalah sangat membantu, di angka berapa kamu akan menempatkan pikiran kamu itu? Mungkin di angka 9 kali ya Bu, karena pikir itu sangat dapat membantu saya dan membuat pikiran saya menjadi lebih sehat dan realistis. Oke, bagus Adrian. Lalu bagaimana dengan perasaan kamu terkait hal ini? Sebelumnya ketika kamu berpikir orang tua kamu harus membelikan kamu motor, kamu berpikir orang tua kamu tidak sayang lagi kepada kamu, dan kamu berpikir bahwa segala usaha baik kamu sia-sia karena tidak dihargai oleh orang tua kamu. Kamu merasa marah dan kesal. Sekarang setelah mengubah pemikiran itu, bagaimana perasaan kamu pada skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah sangat tidak nyaman dan 10 adalah merasa lebih tenang dan lega? Kamu akan menempatkan perasaan kamu itu di angka berapa? Mungkin 9 sih Bu ya, karena dengan pemikiran yang baru membuat saya lebih tenang dan lega sih Bu. Baik Adrian, itu adalah kemajuan yang sangat bagus ya. Ya Bu. Apakah setelah pikiran kamu berubah, kamu masih tetap ingin berhenti sekolah dan pergi dari rumah? Enggak sih Bu. Oke. Lalu perilaku atau tindakan baru apa yang ingin kamu lakukan? Saya mungkin lebih serius ya Bu, menabung untuk mencapai keinginan saya untuk membeli motor. Oke. Itu adalah langkah yang sangat baik dan realistis ya Adrian. Sekarang mari kita lihat dari sisi cara berpikir baru. Selain pemikiran baru sebelumnya, tadi apakah ada cara berpikir lain yang ingin kamu terapkan dalam situasi seperti ini di masa depan nanti? Saya rasa saya harus berhenti berpikir bahwa orang lain, termasuk orang tua saya ya Bu, harus selalu memenuhi harapan saya Bu. Dan juga jangan terlalu langsung berpikir negatif sih dalam menghadapi situasi. Saya juga harus bertanggung jawab atas keinginan saya sendiri Bu. Oke Adrian, itu pemikiran yang sangat bagus. Dari perilaku dan pikiran baru tersebut, sikap-sikap baru apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin saya bisa mengembangkan sikap lebih bersyukur sih Bu atas apa yang sudah atas orang tua saya Bu. Ya terus bertanggung jawab, terus terhadap diri sendiri. Daripada marah dan kesal ya Bu, saya bisa fokus pada hal yang bisa saya kontrol, seperti bekerja lebih keras untuk mencapai apa yang saya inginkan Bu. Bagus sekali, itu adalah sikap yang sangat baik ya Adrian. Iya Bu. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sekarang kita punya 3 hal yang sudah kita rumuskan. Yang pertama, perilaku baru berupa menabung dan mencari cara lain untuk mendapatkan keinginan kamu untuk mempunyai motor. Yang kedua, cara berpikir baru bahwa kamu harus berhenti berpikir bahwa orang lain, termasuk orang tua saya, harus selalu memenuhi harapan saya, dan juga jangan selalu langsung berpikir negatif dalam menanggapi situasi. Kamu bertanggung jawab atas keinginanmu.
Dan ketiga, sikap baru yaitu lebih bersyukur dan bertanggung jawab terhadap apa yang bisa kamu lakukan sendiri. Begitu? Ya, Bu. Oke. Bagaimana perasaan kamu sekarang setelah ini? Saya merasa lebih ringan ya, Bu. Ini membuat saya sadar bahwa saya bisa banyak mengambil tindakan sendiri, Bu. Dan saya tidak perlu terlalu khawatir atau kesal, Bu, ketika suatu tidak berjalan sesuai dengan harapan saya. Oke, baik Adrian, itu adalah pemikiran yang sangat bagus. Ibu mengerti, ini bukan hal yang mudah bagi kamu untuk melakukannya. Ya, Bu, saya akan berusaha untuk melakukannya, Bu. Baik, bagus Adrian. Ibu senang melihat kamu bersemangat seperti itu. Tetap semangat dan terus berusaha untuk kedepannya. Ibu akan selalu mendukung setiap apapun yang kamu lakukan yang dapat mengatasi masalah kamu. Semoga ini dapat membantu kamu dan membuat kehidupanmu lebih baik ya ke depannya. Ibu, terima kasih atas dukungannya. Baiklah Adrian, sesi konseling kita sudah selesai. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai konselor untuk membantu kamu. Semoga ini dapat membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih senang bisa konseling sama Ibu. Sekali lagi saya terima kasih ya, Bu, karena sudah membantu saya, Bu. Baik Adrian, bila ada kesalahan kata atau tindakan ibu yang kurang berkenan di hati kamu, ibu meminta maaf. Ibu menunggu kabar baik dari Adrian ya. Baik, Bu. Kalau gitu saya pamit pulang ya, Bu. Oke, silakan. Makasih, Hati-hati Bu. Adrian. Ya, Bu. Adrian.